dipersembahkan oleh kami dari keluarga Metro TV dan seluruh narsum di sini mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas keluarga yang ditinggal oleh para almarhum. Oke, kita akan mulai acara kita ini. Pemilu 2019, tragedi kemanusiaan terulang lagi. Di pemilu 2024 sudah hampir 100 orang yang meninggal. Dan sudah 4.500 lebih orang yang jatuh sakit. Ada apa? Siapa yang salah? Apakah keluarga korban bisa menuntut ganti rugi besar-besarnya? Inilah Hotrum, petugas pemilu meregang nyawa, negara bisa apa? Dan sebelum kita lanjutkan, Hotman sukses selama ini berdiskusi mengalahkan para narsum karena berkat white coffee, kopi luwak kesayangan Hotman. Ya, para pemirsa, Hotman kerja selalu didampingi oleh white coffee, kopi luwak. Inilah dia, kopi kesayangan Hotman. Aduh, terasa disarap langsung ya. Oke. Kita akan melihat dulu grafis berikut ini. Oke, jadi yang sudah meninggal 94 orang ya. Petugas KPPS 51 orang, Linmas 18 orang, saksi 9 orang, badan pengawas 6 orang, panitia pemungutan suara 2 orang, petugas lainnya 8 orang. Total yang sudah meninggal 94 orang dan diperkirakan akan bertambah terus. Ya. Apa masih ada? Oke. Yang jatuh sakit 4.567 orang. Ya. 4.567 orang di seluruh Indonesia yang jatuh sakit dalam pemilu 2024. Maka pertanyaan saya pertama adalah kepada Idham Holik, Komisioner KPU. Apa penyebabnya dan apakah bakal bertambah terus yang sakit dan yang meninggal ini? Pertama kami ingin mengucapkan rasa duka yang mendalam terhadap Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu yang tadi datanya telah ditampilkan. Ya. Yang kedua, kami berdoa agar rekan-rekan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu, khususnya rekan-rekan KPPS dan petugas ketertiban atau Limas yang saat ini sedang sakit, agar segera sembuh dan sehat kembali. Berkenaan dengan data yang tadi ditampilkan tersebut, itu informasi yang kami peroleh dari para ahli itu pada dasarnya karena faktor komorbid. Komorbid ini menjadi teraktivasi kembali karena faktor kelelahan. Mereka bekerja sejak pagi sebelum jam 7 TPS dibuka, mereka sudah berada di TPS sampai dengan dini hari. Karena pada proses penghitungan suara di pemilu serentak 2024 di TPS itu menggunakan satu panel. Ya, sebelumnya kami sudah mengajukan 2 panel. Tetapi pembentuk undang-undang masih menganggap satu panel masih efektif. Satu panel maksudnya apa tuh? Jadi penghitungan suara ya sekarang itu sama persis dengan penghitungan suara di pemilu serentak 2019 yang lalu ya, di mana dihitung mulai dari pemilu presiden dan wakil presiden, setelah itu pemilu anggota DPR, setelah itu pemilu lanjut terus begitu. Ya, lanjut terus. Kami mendesainnya 2 panel. Nah, ada panel A yang berisi penghitungan suara untuk pemilu presiden wakil presiden, pemilu anggota DPD RI, panel B untuk pemilu anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi total mereka itu nggak tidur berapa jam sejak mulai sebelum hari H? Sebelum hari H tentunya mereka dapat istirahat ya, dapat istirahat, tapi terkadang mereka mempersiapkan segala sesuatunya juga sampai malam ya, memastikan lingkungan TPS sudah sesuai dengan standar sehingga mereka dapat melayani pemilu. Makanya kalau sukses tanpa ulangan berapa jam mereka nggak tidur? Pada umumnya rata-rata sekitar jam 1 sampai jam 3 pagi.
mereka menyelesaikan pekerjaan ini. Ya, jam 1 sampai jam 3 pagi dini hari. Masih normal dong, cuman berapa itu? Cuman kurang dari 24 jam? Ya, yang jelas bekerja dalam situasi yang di luar kebiasaan. Ya. Ya, karena bekerja mulai dari jam 6 pagi. Kenapa jam 6? Rata-rata KPPS jam 6 sudah ada di TPS. Walaupun jam 7 baru dibuka rapat pembukaan pemungutan suara, dan itu sampai dengan dini hari. Perkiraan Bapak, jumlah yang meninggal kan udah hampir 100. Mendekati. Nanti sampai selesai, total selesai perhitungan, perkiraan bisa berapa? Ya, kami berharap tidak ada jumlah lagi. Kami berharap ya. Tapi melihat situasi sekarang kan masih terus bekerja kan? Saat ini sudah memasuki tahap rekapitulasi di tingkat PPK atau tingkat kecamatan. Begitu? Iya. Jadi proses pemungutan penghitungan suara sudah selesai paling lambat tanggal 15. Jadi kemungkinan bertambah korban sudah? Kami yakin tidak bertambah kembali. Gimana Pak Rahmat Bagja dari Bawaslu? Siapa yang salah di merekrut? Kenapa orang yang ada komorbid direkrut? Anda kurang ngawasin atau gimana? Pertama, syarat dalam undang-undang tidak ada, kemudian kalau komorbid tidak boleh daftar. Ya. Kemudian juga antusias warga negara untuk ikut sebagai penyelenggara pemilu. Oke. Ini juga terjadi, dan kemudian pada saat rekrutmen, reseleksi, maka pemberdayaan teman-teman di puskesmas itu juga penting. Kan kita sudah punya kerjasama dengan Kemenkes. Ya. Nah itu dicek, tapi tetap tidak standar cek untuk kami ya, tapi standar untuk ad hoc. Total seluruh petugas pemilu ada berapa? Total seluruh petugas pemilu di kami lebih dari 1 juta ya di kami. Lebih dari 1 juta kalau di KPPS itu sekitar 8 jutaan ya. Ya, di 5 juta saya dengar totalnya. Ya. Berarti kalau harus dicek dulu ke lab lebih, Pak. rumah sakit bisa ratusan miliar dong biayanya. Iya, makanya itu jadi kan itu harus dilihat ad hoc-nya. 820.000 kali 7 ya. Kali 7 kali 9 kalau di KPU, kali 1 di kami. Ya. Jadi itu pengalinya harus dilihat. Nah, kalau untuk itu maka kemudian Kementerian Kesehatan dengan Puskesmas kami telah bekerja sama, tapi tetap standar yang dilakukan adalah standarnya Puskesmas. Ya. Ya, dan sampai pada saat pendaftaran seleksi tidak ada kemudian permasalahan. Ya. Nah, beban kerja mungkin juga yang menjadi faktor penting ya ke depan. Tapi kami kira pertama adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan teman-teman dalam melakukan pekerjaan, juga ketegangan tertentu dalam dalam TPS, kebiasaan juga misalnya ada pengenalan sistem baru di teman-teman KPU, itu juga meningkatkan beban kerja juga. Dan tanggung jawab negara hanya sebatas untuk yang meninggal berapa duit? Pertama 36 juta untuk yang meninggal 36 juta. 36 juta. Ya. Yang sakit? Yang untuk cacat permanen sekitar 30 juta, Ya. yang sakit 16 juta, yang sakit biasa itu ditanggung biaya rumah sakit. Pokoknya apapun penyebab meninggalnya hanya maksimum 36 juta. Iya. Walaupun dia pakai pengacara nanti Hotman Paris gugat ganti rugi nggak bisa. Nggak ada dana untuk itu. Plus biaya pemakaman. biaya pemakaman 10 juta. Biaya pemakaman 10 juta. Dan itu berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan. Itu maksimum. Iya. Jadi keluarga jangan berharap lagi begitu. Nggak akan ada lagi duit. Bayarnya kapan itu? Setelah proses administrasinya selesai. Ya maksudnya apakah harus nunggu keluar dulu dari pusat atau gimana? Kalau Sudah ada, kalau surat administrasi selesai, akta kematian dan lain itu biaya keluar pasti. Sekarang ini udah mulai cair? Sudah mulai keluar. Ya. Sudah mulai cair ya? Ya. Udah berapa duit yang sudah? Biaya pemakamannya sudah. Biaya pemakaman sudah? Sudah. Santunannya lagi di proses administrasi lagi sedang. Dari 4.500 lebih yang sakit sudah dapat? Kalau yang sakit kan ditanggung biaya rumah sakitnya. Nah, prosesnya itu yang kemudian dilakukan. Oke, yang sakit ditanggung biaya rumah sakitnya. Iya. Kalau yang cacat baru dapat 30 juta? Yang cacat 30 juta, cacat permanen 30 juta. Cacat permanen 30 juta? Iya. Oh, yang sakit? Yang sakit luka berat itu sekitar 16 juta. Berapa? 16 juta. 16 juta sama biaya pengobatan? 16 juta yang jelas sih. Ya. Itu maksimumnya segitu? Iya. Kalau kurang bayar sendiri?
Oke, kita istirahat dulu. Setelah yang berikut ini tetap di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Kita mau nanya kepada Bapak Sutamaji, Ketua KPPS 66 Kebun Kacang. Katanya ada anggota Bapak yang meninggal ya. Bisa ceritakan kronologis kejadiannya? Jadi kecelakaan kebetulan saudara saya itu posisinya lagi mau mengantar distribusi kotak suara ke GOR. Oke. Dia berboncengan sama Panwas. Naik motor? Naik motor. Oke. Dan kebetulan sebelumnya juga kan ada pihak kepolisian bertanya. Dia bilang, apakah bisa mengantar surat suara ini sendiri tanpa dikawal? Ya. Karena dia masih banyak pengawalan untuk TPS yang lain. Ya. Ya kebetulan saya sanggupin dan bilang, ya udah kalau memang nggak melanggar aturan ya saya jalan. Nah terus saya jalan, setelah jalan jarak dari rumah ke GOR itu paling 3 kilo, 4 kiloan lah. Korban ini apa? Dia memanggul? Enggak, dia bawa motor. Hanya naik motor doang? Iya. Bisa meninggal? Dia kecelakaan, dia jatuh. Kecelakaan jatuh. Jadi bukan karena bawa beban terlalu berat? Enggak, bukan. Begitu? Kecelakaan naik motor? Ya dia naik motor, memang naik motor. Jadi kecelakaan biasa dong? Iya kecelakaan, tapi dia posisinya dalam mengantar itu kotak suara. Nggak, maksud saya waktu dia naik motor itu bawa kotak suara nggak? Bawa. Oh begitu. Bawa. Dia maksudnya bawa, dia ada di boncengannya atau Dia yang bawa motor. di belakangnya ada orang? Oh gitu ya, ngangkut begitu? Iya. Terus sudah dapat santunan belum? 36 juta? Belum. Belum? Belum. Kenapa belum? Ya saya juga kurang tahu. Ini kebetulan. Siapkan surat kuasa, kita gugat sekarang, ada 2 di sini. Ya? Mantap. Belum ya? 36 juta loh? Belum. Begitu ya? Belum. Oke. Ini Umur kebetulan berapa dia? 24. Hah, masih muda begitu? 24? Kalah mas saya. Saya 2 hari berdansa masih kuat saya. Apa diagnosanya? Apa? Kecelakaan murni ya? Kecelakaan murni. Kecelakaan ya? Tapi mungkin karena terlalu bebannya berat kali ya? Yang apa? Iya mungkinan sih, karena yang dibawa itu kotak DPRD. Begitu ya, kotak DPRD ya. Oke Pak Ahmad Nur Hidayat. Gejala apa yang terjadi? Kok begitu banyak terus yang meninggal? Apakah ini murni meninggal atau seperti yang di Korea? Ya, ada sengaja dibikin meninggal atau gimana? Wah, Korea Utara kan yang sengaja dikasih sapu tangan terus benar ya diracun itu kan? saya kira begini. Pertama saya ingin katakan bahwa kita harus belajar dari pemilu 2019. Ya. 2019 itu saya punya datanya, ini bisa di cross check data yang diambil dari KPU di H+5 karena Ya. pemilunya bulan April tanggal 17 ya. H+5 itu pemilu 2019 itu mencatat 91 wafat. H+5. Iya, 374 sakit. Ya. Sekarang pemilu 2024 H+7. Ya. Angkanya 94. Sama, hampir sama persis. Hampir sama. Ya. Jadi apa yang ingin saya katakan, kalau 2019 kita kan melihat angkanya 829 petugas KPPS, tapi kita hitung selama 9 bulan. 800 yang meninggal. 800 yang 2019 yang meninggal, Ya. kemudian meninggalnya secara bertahap. Ya. Yang saya katakan tadi data KPU mengatakan H+5 itu 91 orang. Ya. Tadi kalau Pak Idam mengatakan semoga tidak bertambah, tetapi kalau kita melihat pengalaman 2019, dia bertambah terus. Bahkan sebelumnya 71, 84, sekarang 94. Jadi ini setiap hari ada peningkatan yang meninggal. Ya. Dan saya agak menyaksikan kalau ini akan berhenti. Karena beberapa tempat yang saya ada update, beberapa dokter cerita, ini banyak mantan PPS ya yang terlibat dalam pemilu kemarin, itu dia baru lapor ke rumah sakit. Ya. Mengeluhkan dia punya masalah sesak napas. Ya. Padahal dia tidak punya riwayat sesak napas.
Nah ini yang menjadi, saya kira ini menjadi pertanyaan publik yang perlu dijawab, bahwa ini perlu ada investigasi dan juga transparansi. Anda curiga jadi Dari KPU, bukan curiga. Hah? Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi kalau penyebabnya adalah karena dia stres, Ya, maka kita harus bicaranya adalah bagaimana preventif di masa depan. ya. Tapi kalau penyebabnya ada hal lain, nah ini yang perlu diketahui oleh publik. Hal lain itu apa? Ya hal lain itu macam-macam. Ya Apa mungkin dia pendukung ini keracunan cara- makanan, mungkin ya ada makanan yang dikonsumsi tidak sesuai. Ya. Tetapi saya ingin katakan begini, proses KPU melakukan penindakan preventif menurut saya too late, too little. Terlalu kecil dan terlambat. Ya. Misalkan begini, punya kerjasama screening kesehatan yang 2019 tidak dilakukan, tapi 2024 alhamdulillah dilakukan, ada screening kesehatan. Asal-asalan. Bukan, screeningnya dilakukan tidak menentukan seseorang itu layak atau tidak jadi petugas KPPS. Ya. Sudah ada, mereka sudah dinyatakan layak, baru dites kesehatannya. Ya. Jadi kan kita nggak preventif ini namanya. Oke. Kalau kita preventif, kalau di atas kesehatan Anda punya komorbid misalkan, atau Anda usianya di atas 55 tahun yang punya resiko tinggi misalkan, kan bisa dibatalkan jadi Tapi kan harus dibawa ke lab rumah sakit. 5 juta petugas bisa ratusan miliar itu duit. Tentunya kita punya, setelah COVID kan kita punya tenaga kesehatan yang sudah terampil. Ya. Ingat COVID itu seluruh Indonesia. Ya. Tenaga kesehatan kita, puskesmas kita sudah sangat baik. Meskipun tenaga medisnya kurang. Jadi menurut Anda penyebab meninggalnya itu apa? Karena kelelahan atau apa? Saya termasuk yang tidak percaya kelelahan. Kenapa saya tidak percaya? Karena begini, kan sudah dibatasi umurnya itu antara 17 sampai 55. Dan ini kita harus apresiasi karena KPU membatasi itu. Itu di Ya. KPU. Hah? Itu di KPU. Ya itu di KPU. Kalau di Karena di undang-undang tidak ada pembatasan. Nah, persoalannya juga begini. Di berbagai tempat ada juga yang usia 55 tahun bekerja sebagai kepala petugas KPPS. Dan ini kan artinya kalau kita aturan kita tegakkan, ini juga banyak mekanisme yang tidak dilakukan. Ya. Satu, yang kedua, kalau kita bicaranya adalah kelelahan, banyak tenaga kerja, apalagi kalau muda-muda, dia bekerja 12 jam, 24 jam, dan juga ada suasana gembira karena ini pemilu, dia enjoy. Jadi coba simpulkan. Jadi menurut Anda apa? Jadi saya termasuk yang tidak percaya karena kelelahan. Jadi apa dong? Tetapi kita perlu melakukan investigasi. Saya tidak melakukan menuduh ya. Ya. Tetapi kalau kita melihat bobot kerja dan juga pengalaman tahun 2019, maka sepertinya ada satu proses yang tidak dilakukan oleh KPU. Yaitu apa? Screening tadi, screening secara Screening. serius. Bahwa yang terlibat dalam proses yang memakan waktu, apalagi diakui tadi sampai jam 1 malam, jam 3 malam, ini harusnya mereka yang secara fisik kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya ada sistem pelatihan yang terpadu, yang dikembangkan oleh KPU kepada mereka yang akan bertugas, bahwa Anda ini akan bekerja malam loh. Ya. Jadi Anda punya istirahat jam tertentu loh. Jam 8 Anda harus break misalkan. Jam 12 atau jam 11 ada break, disiapkan konsumsinya. Pelatihan ini saya rasa tidak dilakukan secara serius. Jadi kesalahan siapa itu? Menurut saya tanggung jawab itu ada di KPU. KPU lagi. Oke, coba Pak James Lee Huta Barat, Anda ombudsman. Kesalahan siapa? KPU atau memang yang meninggal itu adalah yang sudah keropos. Saya masih muda, ya. Saya bisa 3 hari 3 malam dan saya masih kuat nggak tidur. Ini umur 20, ada 24 pada meninggal. Ini apa penyebabnya? Oke, bisa. Sebelumnya saya coba sampaikan dulu. Kita tahun 2019 karena ada masalah seperti ini, kita atas prakarsa sendiri kan sudah memberikan masukan, Ya. sudah investigasi kita atas prakarsa sendiri, kita berikan 5 saran. Apa itu? Saran yang pertama itu adalah perbaikan regulasi yang ada sekarang, dan Ya. itu belum dilaksanakan 100%. Tidak dilaksanakan. 100% seperti yang kita mau. Yang kedua adalah peningkatan kualitas SDM. Ya. SDM yang sekarang itu adalah yang kita mintakan waktu itu, memang sudah ada perbaikan gitu. Cuma yang kita minta adalah bagaimana mendeteksi dari awal sehingga perlu screening kesehatan. 5 juta Pak, itu biayanya berapa Pak? Itu kan 5 juta orang. 5 juta itu kan di seluruh Indonesia. Iya, biayanya berapa kalau KPU? Emang KPU punya anggaran itu? Caranya adalah dengan BPJS. Jadi kalau direkrut ada 2 hal kan. Jadi orang itu dimasukin BPJS atau orang yang sudah BPJS yang direkrutkan. Coba, jadi menurut Bapak, meninggalnya ini malpraktek KPU atau apa? Coba. Ya, yang kita lihat dari segi yang kedua tadi, yang SDM itu adalah deteksi yang pertama adalah kita tidak bisa mendeteksi orang itu sejak direkrut. Yang kedua adalah BIMTEK-nya itu, bimbingan teknis dan lain-lain, itu kan mepet waktunya.
Sehingga kesalahan-kesalahan itu mungkin bisa terjadi. Yang terjadi di beberapa tempat adalah karena mereka tidak mahir tadi, agak nyambung yang tadi, tidak mahir sehingga yang harusnya selesai jam 7 sore diulang lagi karena memang kemampuan Jadi mereka. apa? Keadaan atau manajemen yang salah dari KPU? Manajemen itu untuk mengedukasi petugas-petugas itu kan. Oke, kita istirahat gitu. dulu deh. Kita istirahat dulu ya. Jadi manajemen yang salah dari KPU nanti KPU akan jawab ya. Kalau salah manajemen bisa digugat nanti ya. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, pemirsa. Ikutilah gaya Hotman di mana setiap bekerja selalu didampingi oleh white kopi luwak. Itu benar-benar membuat badan saya segar. Makanya aku sukses. Ya pemirsa ya. Oke, sekarang kita tanya kepada Profesor Suparji Ahmad. Tadi Pak Ahmad Hidayat mengatakan ada kemungkinan wrong management dari KPU. Kalau begitu, kalau ada wrong management, ada kemungkinan enggak wrong management sehingga bisa digugat perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi selain yang 36 juta itu? Ya, pertama kan dalam proses penegakan hukum tidak boleh bersifat asumtif. Ya. Tidak boleh bersifat imajinasi apalagi ilusi kan itu. Ya. Oleh karena itu, yang poin pertama terpenting adalah negara harus hadir, ya. Negara harus hadir. 36 juta. Bukan, melakukan investigasi terlebih dahulu, ya, melakukan investigasi terlebih dahulu. Investigasi udah pada dikubur, bagaimana investigasi, Pak? Ya, terhadap yang sakit masih bisa dilakukan investigasi tadi itu untuk menentukan tentang penyebab kematian tadi itu. Karena dalam konteks ini asas kausalitas menjadi penting, hubungan sebab akibat ya, supaya jelas pertanggungjawaban negara. Nah, kalau kemudian pertanggungjawaban negara dalam hal ini santunan, kemudian biaya pengobatan dan sebagainya, itu bagian dari kehadiran negara atas tragedi ini. Pada sisi yang lain memang bahwa ada mekanisme yang dapat ditempuh, tetapi proses pembuktian menjadi tidak mudah. Misalnya penerapan vicarious liability 1367 KUH Perdata, pertanggungjawaban pengganti misalnya bahwa harus hadir mengganti atas terjadinya perbuatan melawan hukum misalnya itu. Pertanyaan saya begini, waktu mereka mendaftar, sudah ada peraturan yang bersifat publik, yaitu peraturan KPU. Yaitu, kalau kau meninggal, kau dapat 36 juta. Dia udah itu dianggap tahu. Ya, dianggap tahu. Apapun sebabnya, pokoknya meninggal. Ya, kalau kau meninggal 36 juta. Apakah masih bisa menggugat di luar ini? Kan dia udah tahu bahwa memang sudah ada peraturan yang bersifat publik. Surat edaran Kemendak. Ini peraturan PKPU. Iya, peraturan Pemilu nomor 2 tahun berapa nih? Nomor 8 tahun 2022. Iya, santunan. Ya, santunan. Artinya dia udah tahu, jadi nggak bisa lagi diterapkan teori normal perbuatan melawan hukum gitu. Ya, saya kira memang menjadi lemah ya untuk penerapan 1367 atau kemudian class action ya untuk konteks ini, karena apapun sudah bersifat transparan, bersifat terbuka. Tetapi kan lagi-lagi adalah bagaimana sikap kemanusiaan kita, apakah 36 juta cukup atau tidak ya. Tetapi kalau menempuh jalur normatif memang itu saya kira tidak mudah ya. Misalnya akan menuntut misalnya negara, KPU pusat misalnya melakukan perbuatan melawan hukum kan itu. Saya kira juga tidak terpenuhi unsur itu. Adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian tadi itu. Karena semua sudah dilakukan dengan jalur hukum yang ada. Jadi menurut Anda, belum ada indikasi bahwa ini adalah karena wrong management dari KPU sehingga bisa dipakai sebagai dasar untuk menggugat ganti rugi sesuai 1365 KUH Perdata. Belum ada? Ya, sejauh ini belum ada unsur itu. 1365. Dia bilang ada Pak Ahmad Hidayat. Maka yang terpenting tadi lakukan investigasi, Bang. Ya, investigasi untuk memastikan penyebab kematian tadi itu. Udah dikubur, Pak. Ya, penyebab kematian bisa juga dicatat misalnya dari riwayat kesehatan sebelumnya dan sebagainya, karena supaya tidak ada langkah hukum yang salah. Kalau di perusahaan, kalau pegawai itu meninggal gara-gara alatnya rusak, ya berarti majikan tanggung jawab, ya kan? Kalau ini kan normal duduk bekerja lembur,
Sepertinya dari KPU nggak ada kesalahan apa-apa ya. Kecuali mejanya misalnya ada ronsok atau longsor gara-gara ini nggak ada. Ya, Murni karena kelelahan doang gitu. Jadi unsur neglijen, kelalaian dari KPU susah dibuktikan. Maka tadi betul bahwa memang unsur pertanggungjawaban pengganti verifikasi liability tadi menjadi tidak mudah untuk dibuktikan. Tidak mudah untuk dibuktikan. Jadi saran Anda, apakah Anda menyarankan, ya udahlah keluarga para korban jangan berharaplah gugatan ganti rugi, mentang-mentang saudara lu pengacara, mentang-mentang Hotman Paris bisa gratis gitu. Ya, karena kalau seandainya menggugat susah pembuktiannya juga, Bang. Karena tadi pembunuhan unsur kelalaian, unsur kesalahan dari KPU sendiri sebagai atasan juga tidak mudah dibuktikan. Tetapi sekali lagi, seandainya ada kemampuan lebih negara hadir tidak sekedar 36 juta tadi itu. Karena apa? Karena mungkin saja tidak cukup dalam konteks mengatasi. Jadi Anda setuju dengan pendapat hukum kalau memang terjadi kelalaian yang sangat serius dari pemerintah, cross negligence, itu bisa dipakai untuk menggugat ganti rugi di luar yang 36 juta. Kalau ada ini unsur kan kelalaian, kalau ada unsur kelalaiannya bisa diajar menggugat. Kalau Anda melihat ini disuruh bekerja sampai malam, hitung unsur kelalaian negara, KPU kayaknya agak susah ya. Susah, karena semua sudah diketahui dari awal jam kerjanya. Pak Ahmad, Anda tidak akan bisa buktikan kelalaian, jadi jangan berharap. Jadi gini logikanya, saya bukan ahli hukum ya, saya ahli kebijakan publik. Setiap beban yang ditugaskan oleh negara kepada warga masyarakat itu harus terukur. Misalkan pertanyaan adalah pertama, apakah petugas KPPS itu sadar dia akan bertugas sekian jam? Sadar. Sadarnya dari mana? Sadarnya ada simulasi, ada ketentuannya. Oke, sadar. Sehingga kalau dia sadar, kalau ada orang kemudian KPU mengatakan kelelahan, alasannya karena kelelahan, berarti KPU mengakui bahwa bobot atau pelatihan atau prosedur kerja yang mereka berikan over gitu. Over. Ya, ini karena dia kalimat- mengatakan kelelahan. over, ya? Anda memberikan beban terlalu berat. Ya, itu kalimat yang sangat tidak tepat. Oke. Ya, kami sebelum menugaskan KPPS, mulai dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, kami lakukan simulasi di beberapa Mas tempat. Idam, kalau itu sudah Anda lakukan, Anda nggak boleh mengatakan penyebab kematian ini karena kelelahan. Ya, Berarti Anda nggak percaya sama SOP Anda. Karena daya fisik manusia nggak sama, Mas. Oh enggak dong. Mas boleh. Oh enggak dong, nggak 4 boleh. hari, 4 Dalam malam perencanaan nggak tidur. kebijakan publik, Anda nggak bisa mengatakan setiap individu kesehatannya beda. Ya iya jelas. Tapi Anda negara. Negara itu berpikirnya ada standar. Ada standar. Standar kesehatan orang berapa? Ada orang yang kerja 24 jam kuat. Silakan. Tapi itu nggak bisa dijadikan standar. Standarnya begini. Pertama pembukaan jam 6. Terus selesai jam 1. Jam 1 mulai penghitungan, ada yang istirahat dulu, jam 2 baru dimulai. Lanjut terus jika ada masalah. Nah, jika ada masalah ketentuannya maka 12 jam kemudian pada hari berikutnya putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dari situ juga sudah dilihat kemampuannya sampai sejauh mana. Dan dari range itulah kemudian kita kemudian menyediakan bimbingan teknis dan lain-lain. Nah, itulah yang kemudian terjadi pada saat itu. Nah, misalnya kasuistis, ini nggak ketemu nih, teman-teman KPS mengalami, ini nggak ketemu surat suara ini kok beda ini, dihitung kembali. Nah, itu membutuhkan jam kembali. Itulah butuh waktu 12 jam lagi ke depan. Saya ingin tanya, standarnya berapa jam? Apanya, Mas? Bekerja petugas. Bekerja Jika tidak ada masalah, berapa jam? Jika tidak ada masalah. jika tidak ada masalah sampai dengan jam 8-10 malam. Pertanyaan saya berapa jam? Dari jam 6, 12. Seharusnya ini di luar kepala. Anda adalah pemberi tugas. Iya, 12 jam. Majikan itu sudah. Ya, 12 kerja masih oke. Saya masih bisa berdansa 3 malam. Nah, 12 sampai 20. yang kedua saya ingin sampaikan begini. Tadi cerita mengenai panel. Ini menarik. Ahmad Dori harus paham. Yang memerintahkan itu undang-undang. Saya paham. Termasuk Anda mengatakan kan tadi lu paham panel. ya, Nah, ini jangan agak kata misleading begitu mengenai dong. panel. KPU seolah-olah menyalahkan lawmakers yang mengusulkan 2 panel, tapi kemudian satu panel akhirnya satu panel ini kelelahan. Kelelahan. Itu kan logika yang dibangun. Ya. Harusnya kalau saya komisioner atau penyelenggara KPU, ketika ini satu panel, saya akan berpikir begini, 2019 satu panel juga. Berarti saya harus menyiapkan satu, cadangan SDM yang lebih banyak untuk backup. Satu. Mas Yang kedua, Ahmad Nur tahu nggak? saya akan menyiapkan jumlah anggota KPPS yang diatur dalam layanan undang-undang? Tahu nggak berapa kesehatan. banyak jumlah anggota KPPS? Berapa banyak? 7 orang 7 orang. dalam Itu perintah undang-undang pemilu. undang-undang gitu. Iya. Nggak Jadi gini, udah cukup 7 itu. orang. Nggak bisa ditambah. Nggak Karena bisa undang-undang ditambah. Oh, nggak bisa ditambah, Pak. menurut saya ini kan itu. bergerak berlindungnya KPU kan di ranah seperti itu. Ya. Semuanya diatur 7 orang, Mas satu Ahmad panel, Hidayat, kemudian kami ini heavy-nya menyelenggarakan dikatakan pemilu, nggak bisa tanggung lewat jawab common masyarakat. sense. Kami ada aturan. Oke, Mas, gini lah, ini masalah nyawa.
Kita sudah punya pengalaman tahun 2019. Lalu Mas Nur Masa sih bicara kita nggak belajar di tahun 2024 ini? Pasti belajar dong. Yang saya katakan gini, kenapa saya katakan ini ada dugaan mismanagement KPU? Karena dia sudah tahu heavy-nya dan sudah ada keterbatasan. Harusnya sebagai penyelenggara negara, dia berputar otak dong, kreatif. Bagaimana caranya? Yang Mas tidak Nur tahu dilakukan nggak oleh KPU kebijakan misalkan inovatif adalah, yang kami terbitkan yang kita hari ini? usulkan adalah, Apa itu? Ya, pertama, kami membatasi usia maksimum. Dahulu di pemilu sebelumnya nggak ada. Ya. Hari ini 17 sampai dengan 55 tahun. Menurut kamu umur 60 nggak kuat? Dan itu harus Salah Anda. Saya 3 hari 3 malam kuat. saya ingin tambahkan begini, Pak. Ya, kalau ada masalah kematian seperti ini, kan bisa misalkan penyelenggara di PPS itu menyiapkan adanya tenaga medis yang standby. Tapi kita mau jujur dulu deh. Kesehatan sudah Kita mau ada. jujur dulu. Sudah ada tenaga. Kalau laki-laki sehat, Iya. kerja 2 hari 2 malam, It's okay. itu sebenarnya masih wajar ya. Kalau laki-laki sehat ya. Laki-laki sehat. Ya, kalau manusia sehat. manusia Ya, yang dua benar setuju nggak? Setuju. Yang meninggal Om laki-laki Gusman nih, perempuan nih, setuju Pak. nggak? Kalau manusia sehat, 2 hari 2 malam kerja, itu masih cukup wajar kan? Taruh 3 hari. Benar nggak? Setuju nggak? Kalau sehat. Kalau sehat, ya kalau sakit namanya juga sakit mau diapain? Kalau punya potensi penyakit itu yang jadi masalah sekarang. Ya artinya itu kesalahan negara nggak kalau misalnya Kalau ada potensi penyakit misalnya yang kemungkinan yang bersangkutan tidak bisa bekerja, oke lah. Tapi kemudian kalau misalnya, mohon maaf, diabetes tidak boleh jadi penyelenggara. Sejak kapan ada aturan seperti itu? Itu malah menghalangi hak asasi manusia untuk bekerja. Nggak ada masalah. apalagi berapa honornya? Apalagi 1 juta. 1 juta di kampung-kampung itu udah besar loh. Iya. Ya. Iya. Saya ingin tambahkan begini, Pak. Ya. Kalau tidak kita mengatakan tidak logis karena laki-laki sehat ya, Manusia sehat. Perempuan kan. Itu yang kemudian saya nggak habis pikir alasan KPU mengatakan yang meninggal ini karena kelelahan. Dia harusnya beranjak lebih dari situ. Ini narasi yang sama 2019, Mas. Mungkin petugasnya bukan Anda saat itu, tapi narasinya Anda samakan sama. Jadi tetap Anda mengatakan bahwa ini wrong management dari KPU. KPU tidak belajar Tapi Tidak ada satu belajar. dari tahun ada 2019. Bang yang belum dia hitung. Apa? Faktor alam. Apa itu faktor alam? Iya, pada saat itu dia meninggal mungkin saja. Iya. Kecelakaan ada juga kan. Kayak kasus Nggak ini. bisa dibantah. Ya. Coba bantahnya gimana? Faktor alam itu sesuatu yang kita Tidak bisa diduga kan? Tidak diduga. Iya, udah. Tetapi Ya, dalam misalnya 820 TPS. exactly. Tapi Dalam kalau satu hari. Dalam satu hari penyelenggara KPU ada mengatakan yang ini meninggal dunia. karena kecelakaan, Kira-kira wajar apa karena tidak? faktor alam, is okay. Tapi begitu narasinya mengatakan karena Kecuali kelelahan, 1%, karena 0,5% Tapi itu masalah. intinya, Kalau faktanya seperti itu mau gimana intinya kan? sampai hari ini belum ada penelitian Ini menyatakan Makanya bahwa itu investigasi wrong tadi, Pak. management. Iya. Yang kedua ada pun nggak ada dana untuk itu. Dana apa, Pak? Sekiranya misalnya Profesor Suparji ini iseng, dia gugat, dia bisa buktikan kesalahan. Nggak ada dana KPU kan untuk bayar itu kan? Kami ini menyalurkan dana santunan itu berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan. Dan nggak ada budget di luar itu. Untuk ganti rugi nggak ada nanti. Nggak ada ganti rugi. Dan Nggak ada. semua alokasi keuangan Ya, artinya di luar itu nggak ada. berdasarkan Karena nyawa manusia kan bisa triliunan gitu, nggak ada. Kalau Abang seandainya makin juga perdata ya. Nah itu makanya saya bilang, nggak ada. perdata. Oke, jadi kita melihat ini aspek bukan murni perdata karena waktu dia masuk sudah ada peraturannya yang bersifat publik yang menyatakan kalau kau meninggal kau dapat segini. Iya. Dan kenapa kau mau, gitu kan? Sanggup tanda tangan. Yuk kenapa yuk sanggup tanda tangan? Kita istirahat lagi. Ya. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Kita lagi di Hot Room. Pak Suta Maji, Bapak kan ketua KPPS. Kelelahan nggak? Kalau dibilang kelelahan, semua pasti kelelahan. Berapa jam Bapak kerja? Saya dari jam 6 udah mulai buka TPS, apalagi keadaannya hujan itu. Ya. Dari jam 6 itu sampai jam 3 pagi. Total nggak tidur berapa jam? Berarti nggak nyampe 24 jam dong? Belum, nggak nyampe. Belum. Nggak nyampe. Jadi nggak ada kelelahan.
Kelelahan tetap semua. Ya artinya kelelahan masih normal lah. Iya, Masih normal. Iya. Artinya Anda tidak disuruh KPPU untuk bekerja over gitu ya, melebihi manusia normal. Itu penilaian Anda masih normal. Kalau normal semua normal, bekerjanya normal memang semuanya. Tapi kalau memang kelelahan, yang tadi Bapak bilang, fisik manusia semua nggak bisa sama. Benar. Pasti ada yang merasakan lelah, ada yang merasakan Bapak enggak. biasa nggak tidur 2 hari biasa kan? Biasa. Ya, saya 3 hari. Jadi masih normal ya? Menurut Anda masih bukan wrong management dari KPU ya? Ya bukan sih sebenarnya. Bukan sih. Oke, sekarang di segmen terakhir ini kita mau apa yang bisa dilakukan oleh warga Pak Huta Barat dari Ombudsman? Apakah warga yang keluarganya masih berharap ganti rugi atau memang pasrah aja 36 juta gitu? Untuk yang korban ya? Ya, yang korban. Yang korban kalau kita lihat tadi dari regulasinya sudah diatur semua KPU, Bawaslu. Dan dia tahu itu waktu direkrut, dia tahu. Sudah terima resikonya. Ya, ini jadi saran Anda? Yang diharapkan adalah hanya tanggung jawab moral sehingga... Tanggung jawab ke negara nggak ada tanggung jawab moral karena nanti kalau uang keluar itu korupsi nanti kan? Bukan. Nggak bisa tanggung jawab moral kepada negara. Harus tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum ada nggak? Dari negara? Ya. Atas yang meninggal ini sudah selesai dengan dikasih 36 juta sudah selesai. Kalau normatif secara hukum sudah selesai. Terima kasih, case close. Nah, sekarang Pak Ahmad, tanggung jawab hukum negara masih ada nggak walaupun sudah dibayar 36 juta? Karena memang waktu dia masuk dia tahu bahwa peraturannya begitu. Peraturan itu bersifat publik, bukan private. Masih perlu nggak gugat negara? Saya kira pertama kita menganggap 36 juta itu adalah satu kebaikan negara, artinya negara concern. Oke. Ini kita apresiasi. Tinggal kan persoalannya bagaimana negara mencairkannya, kan ini uang negara. Bagaimana mekanisme Saya pencairan? tanya di luar itu. Ya. Ada tadi mengatakan wrong management KPU. Jadi masih perlu gugat tersendiri nggak? Kalau saya menginginkan penyelenggara negara ini selalu belajar dari pengalaman. Kita ingin punya kualitas penyelenggara negara. Oke, tapi kan undang-undangnya sudah ada. Sudah nggak mungkin ada anggaran di luar itu. Iya. Undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi kemudian kematiannya ada. Pertanyaan publik adalah kenapa? Oke. Kalau dibilang adalah kelelahan, kan kita pakai akal sehat, kita bisa katakan. Coba to the point aja. Apakah Anda masih menyarankan keluarga korban ini gugat ganti rugi tambahan atau enggak? Saya menyarankan keluarga korban ini, kalau yang korban segera minta ganti rugi ke KPU. 36 juta. Ya. Sementara yang sedang sakit hari ini, segeralah Anda cross check kesehatan. Pertanyaannya di luar 36 juta masih perlu nggak gugat atau nerimo aja Mas gitu loh keluarga korban? Kalau menurut saya harusnya bisa lebih dari itu. Harusnya lebih dari situ. Oke, Pak Suparji, beliau mengatakan harusnya lebih dari situ, tapi undang-undang menyatakan sudah ada budgetnya dan kalau keluar dari situ nanti sudah kena kerugian negara, nanti masuk korupsi lagi. Menurut Anda bagaimana? Ya, pertama bahwa tanggung jawab itu kan berdasarkan undang-undang kan itu. Dan undang-undang sudah mengatakan secara jelas, peraturan sudah jelas ketika mati sekian, ketika sakit sekian itu. Artinya si sudah cukup petugas pemilih ini sudah tahu. Iya, sudah tahu. Sudah terima. Iya. Pada saat dia ditunjuk sudah tahu itulah resikonya. Sudah tahu resikonya dan Jadi, ada kesanggupan dan kemudian kesanggupan tadi tidak menutup adanya unsur kelelahan. Dan negara sudah melaksanakan tanggung jawab memberikan santunan tadi itu. Tetapi yang terpenting juga yang sakit diantisipasi sedemikian rupa supaya tidak terjadi tragedi. Saran Anda sebagai profesor hukum kepada keluarga yang meninggal pasrah aja 36 juta cukup. Ya karena undang-undang mengatakan begitu, karena seandainya menempuh pertanggungjawaban pidana maupun perdata, unsurnya pun juga tidak mudah untuk dibuktikan. Tidak mudah untuk dibuktikan karena hanya kelelahan. Kelelahan tadi itu dan sudah tahu resiko dari ketika mau bekerja menandatangani sebagai petugas pemilu tadi itu. Jadi sarannya bahwa tidak ada harapan dari segi hukum untuk nambah uang tambahan. Ya, uang tambahan kalau berdasarkan undang-undang tidak ada. Tidak ada. Sudah diatur secara jelas Pak tadi Idam itu. Sukoli nggak mungkin keluar dari kantong. Mungkin saja sih, gitu kan. Oke. Komisioner KPU, himbauan Anda kepada masyarakat yang baik yang sudah meninggal keluarganya maupun yang masih di rumah sakit? Ya, KPU berkomitmen untuk menyalurkan hak-hak mereka ya. Rekan-rekan yang telah bekerja dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati yang hari ini mungkin masih ada yang sakit ya. Proses administrasi KPU akan segera penuhi hak-hak mereka. Gitu.
Dan ke depan kami juga sebagaimana menjadi bagian dari fungsi-fungsi manajemen, kami akan melakukan evaluasi dan terus akan melakukan perbaikan. Kalau sakit itu langsung yang bayar ke rumah sakit KPU atau gimana? Ya, nanti akan dibiayai oleh pembiayaan uang negara sebagaimana diatur dari surat. Tapi dia talangin dulu atau gimana? Sama keluarga ini. Sakit. Kan kalau sakit kan nggak sempat cari KPU kan? Dirembes. Iya kan? Dirembus ya, sistem rembus. Itu rembusnya ke kantor pusat atau kemana? Ke KPU dengan bukti-bukti administrasi. KPU setempat? KPU RI. Hah? Ke pusat? Ya kalau di Irian Barat ke KPU sekarang Jakarta kelamaan dong. Proses pengiriman data kan cepat sekarang. Oh begitu ya. Gimana ini Bawaslu? Bagaimana caranya agar rakyat yang sakit ini maupun santunannya agar cepat gitu ruangnya datang? Pertama itu yang namanya Bawaslu instansi vertikal sampai tingkat kabupaten kota. Untuk permanennya sampai tingkat kabupaten kota. Jadi nanti diurus oleh sekretariat di tingkat Bawaslu kabupaten kota. Untuk kemudian semua proses administrasinya selesai dan kemudian dinotifikasi dan kemudian masuk ke dalam anggaran di KPPN untuk dikeluarkan. Jadi kemungkinan besar keluarga itu yang sakit harus bayar dulu biaya sakitnya baru dirembus gitu. Ada yang kemudian ada yang ditalangi dulu oleh Bawaslu pada beberapa yang kami talangi dulu untuk melakukan pembayaran. Ada juga santunan dari teman-teman yang secara sukarela itu dilakukan. Ini juga kami lakukan pada saat itu. Dan kemudian kami pada saat ini kan ini dalam saat lagi bertugas dan juga saat berduka. Makanya yang kami sampaikan bukan hanya materi yang 36 juta itu, tapi juga bahwa kerja ini adalah kerja ideologis, kerja yang kemudian harus dihormati sebagai bentuk penghargaan kita terhadap negara. Oleh sebab itu kami biasanya kalau ada yang meninggal dunia maka setengah tiang, kalau teman-teman lihat, kalau Bawaslu kantornya setengah tiang berarti ada pengawas kita meninggal dunia. Oke, berarti KPU setiap pun juga memberikan penghargaan kepada keluarga korban dengan bendera setengah tiang. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Sebagai kesimpulan adalah dalam prinsip hukum perdata, kalau kesalahan adalah karena majikan, maka si pegawai berhak menuntut ganti rugi. Namun dalam ini kan hukum publik ini sudah ada peraturan KPU yang mengatakan bahwa kalau kau meninggal 36 juta, kalau kau sakit catat tetap 30 juta, itu sudah tahu dari awal, artinya tipis kemungkinan untuk mendapat ganti rugi dari negara dan tidak ada anggaran untuk ini. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 karena hostnya paling ganteng sedunia. Silakan Pak, silakan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.